Dari hasil NFP bulan lalu itu hasilnya tuh naik sebenarnya di luar perkiraannya Fed, karena menurut gua hasil NFP bulan lalu itu juga harusnya turun. Oke. Nah, NFP bulan lalu itu hasilnya naik. Terus hasil NFP yang naik itu didukung sama data-data selanjutnya. Data-data selanjutnya itu apa aja? Contoh pertama, data pengangguran. Pengangguran di US itu turun. Jadi kan kita tahu NFP itu kan kita ngomongnya pendapatan di luar agriculture ya. Jadi pendapatan pekerja swasta, karyawan lah dan lain-lain. Jadi pekerja tuh semakin naik dia punya gaji dari NFP data, otomatis penganggurannya turun dan itu datanya tuh didukung sama sekali. Kita bisa lihat penganggurannya itu menurun, oke? Terus yang kedua itu penjualan rumah, penjualan retail dan lain-lain, itu angkanya meningkat. Nah, sebenarnya dari hasilnya ini kita udah bisa kesimpulan bahwa ekonomi US itu baik, oke? Karena semuanya naik, ekonomi US itu baik. Semakin banyak orang dapat pekerjaan, spendingnya tuh semakin bagus, oke? Nah, tapi hasilnya itu pekerjaannya banyak, orang yang bekerja banyak, spendingnya bagus, itu tuh Fed itu nggak mau hasil yang kayak gitu. Fed itu maunya semakin banyak pengangguran, spendingnya itu makin turun. Karena targetnya Fed sendiri itu adalah dia nurunin inflasi. Dimana kalau misalnya semakin banyak orang dapat pekerjaan, spending makin banyak, inflasi itu bakal naik. Jadi menurut gue Fed itu sekarang lagi dilema banget Fed itu. Dilema dalam arti dia harus tetap ngikutin kebijakan dia harus stop naik suku bunga, atau bulan ini dia harus naik suku bunga lagi. Nah, tapi karena data-data yang tadi yang gue bilang di bulan lalu, NFP naik, jobless-nya turun, semakin banyak spending, menurut gue di bulan ini Fed bakal naik suku bunga lagi. Oke? Terus untuk hasil NFP bulan ini seperti apa? Sebenarnya kalau kita ngomongin fundamental, otomatis kita cuma berkaca dari hasil sebelumnya dan ya hasil data news sebelumnya lah. Nah, menurut gue di bulan ini NFP itu datanya bakal naik lagi. Data NFP bakal naik lagi ke atas. Dimana kalau misalnya data NFP naik, penganggurannya turun, karena dia kan satu paket itu otomatis good for currency, bagus buat currency US. Nah, jadi menurut gue outlook untuk hari ini adalah pas NFP nanti mungkin bakal ada kocokan sih. Tapi mungkin kocokan untuk short termnya tuh bakal turun dulu. Mungkin turun sesaat, abis itu dia lanjut lagi ke atas. Karena menurut gue lihat dari outlook sendiri, outlook gold itu mungkin dia bisa ada potensi untuk balik lagi ke angka 2000. Kayak begitu. Kenapa gue bisa bilang ada potensi naik ke angka 2000? Karena sekarang kita lagi nunggu news yang debt ceiling nih. Debt ceiling, apakah US bakal gagal bayar utang atau enggak kan? Terus info yang gue dapet kalau ternyata debt ceilingnya itu ada potensi untuk dinaikkan lagi limitnya. Tapi infonya ini baru hasil dari verbal doang nih. Hasilnya dari verbal doang. Verbal bahwa ada potensi US dinaikin debt ceiling limitnya. Nah, tapi untuk ketok palu apakah benar dinaikin atau enggak, kita masih nunggu keputusan dari Kongres sama dari Senat, seperti itu. Tapi sebenarnya menurut gue dengan naiknya debt limit atau enggak naiknya debt limit, ini tuh enggak oke sebenarnya untuk US. Enggak oke. Karena kenapa? Pertama, kalau misalnya debt limitnya enggak dinaikin, otomatis ada potensi gagal bayar nih. Gagal bayar tuh langsung udah di depan mata. Tapi kalau misalnya debt ceilingnya dinaikin, berarti utangnya semakin banyak, ada potensi lagi untuk gagal bayar utangnya tuh lebih besar. Seperti itu ya. Tanggal berapa itu bang keputusannya debt limit? Oke, keputusan debt limit itu harusnya tuh tanggal 1 Juni kemarin. Cuma kita masih nunggu hasil yang aku bilang tadi, yang dari Senat sama Kongres itu loh, Pak. Nah, itu dari tanggalnya berapa itu saya juga belum tahu. Tapi batasannya itu nanti sampai bulan Desember, Pak. Batasan keputusannya itu sampai bulan Desember. Sampai bulan Desember.
Jadi untuk outlook hari ini, eh, untuk semua pair ya, either forex, gold dan lain-lain, menurut gue hari ini tuh bakal sideways dulu nih sampai NFP. Karena kita tahu lah kalau misalnya di hari NFP itu pasti marketnya pasti sideways banget, sideways sampai keluar beritanya. Oke, karena beritanya itulah ya, karena beritanya itu bensin, baru kita lihat nanti trennya arah kemana. Tapi menurut gue pas nanti rilis news mungkin akan turun dulu sih, akan turun dulu, baru nanti lanjut outlook panjangnya nanti naik lagi ke atas untuk XAUUSD gitu. Yes, betul Pak Antonius Nugroho. Untuk pengangguran US itu datanya bulan lalu itu bagus. Tingkat pengangguran di US itu bulan lalu itu menurun, Pak. Jadi kita asumsikan keadaan ekonomi sih baik-baik aja sih di US sih. Jadi karena keadaan ekonomi US baik-baik saja, ini tuh menjadi dilema buat Jerome Powell sebagai Fed, apakah dia bakal naik suku bunga atau enggak. Ironi sebenarnya Pak, kebijakan pemerintah sama keadaan US-nya itu. Karena tujuan The Fed itu buat nurunin inflasi, jadi otomatis dia ngincarnya itu pengangguran lebih tinggi, pendapatan lebih rendah, spendingnya kurang. Intinya seperti itu. Kalau suku bunga tidak naik, tetap gold kemana bang? Oke, suku bunga naik tidak naik, ujung-ujungnya saya percaya gold itu bakal naik lagi either ke 2100 Pak. Kita tinggal tunggu waktu aja. Terlalu banyak faktor Pak, terlalu banyak faktor untuk menjual USD Pak sekarang. Mau newsnya bagus, mau newsnya jelek, banyak banget faktor yang mendukung buat kita untuk jual USD sekarang. Gitu teman-teman. Tapi untuk gold naik ke 2100 itu untuk outlook panjang Pak, bukan untuk outlook short term ya. Karena untuk outlook short termnya sih mungkin bakal turun dulu. Apalagi kemarin itu kan sempat di harga 1980 itu di daerah resistance, makanya sekarang turun tuh di angka 76. Turun lagi. Kemarin tuh emang sempat spike tinggi. Barusan Metro TV rilis EU bahasanya masuk jurang resesi. EU untuk euro saya kurang ngikutin ya Pak ya. Cuma yang benar-benar mau masuk di ambang resesi sebenarnya Londonnya Pak, yang di GBP-nya. Di GBP-nya yang mau masuk di jurang resesi itu karena inflasi GBP itu sempet kalau nggak salah sempet di angka 10% Pak, dan itu nggak oke. Nah, kalau saya ditanya Euro USD outlook-nya gimana? Karena kita kan ngomongnya ini kan Euro USD kan, berarti kan pasangannya USD nih. Kayak saya bilang tadi Pak, sekarang itu semua orang tuh ninggalin USD. Saya bilang semua orang ninggalin USD. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang untuk outlook panjang, semua itu bakal kontra USD Pak. Semua bakal counter USD. Untuk pair GBP dan lawannya bisa short,
Pak bisa short pak, tapi untuk short term aja. Ambil short term, ambil koreksinya. Karena kemarin semua yang kontra USD itu semua naiknya tinggi-tinggi banget. XAUSD naik tinggi, GBP USD naik tinggi. Kita ambil koreksinya dulu aja pak. Ambil koreksi dikit aja dulu. Ambil koreksi dikit pak. Ouch. Then you lead me there, 'cause I don't know what to do if you don't. Bentar gue sambil jalan. Goyang terus. Semua ambil koreksi pak, semua ambil koreksi. Saya juga lagi ambil koreksi soalnya. Saya lagi ambil koreksi di gold dulu lah, karena emang kita lihat kemarin kan emang speknya tinggi batu sampai 1980, jadi saya ambil koreksi dulu lah. Ambil koreksi short dulu bentar, dikit lah, dikit aja. Karena dari hasil NFP hari ini juga tuh gue yakin kalau misalnya gold itu bakal turun, karena prediksi gue NFP itu bakal naik angkanya. Begitu Pak Antonius, sama-sama Pak. Kayaknya Pak Anton ini udah join grup juga ya Pak. Nanti kita pantau di grup aja Pak. Hasilnya gimana? Dan kalau misalnya Pak Anton ini di Jakarta nanti datang aja Pak jam 3 ke kantor. Kita lagi adain gathering kok. Kemarin saya udah share juga untuk dia punya. Saya udah share untuk bannernya kemarin untuk invitation buat datang ke kantor, karena kita bakal ada gathering nanti sore. Maaf ya saya banyak tanya karena saya kurang literasi, nggak masalah Pak. Semua orang kita juga belajar Pak. Dulu saya juga belajar. Saya juga belajarnya susah. Apalagi pas awal-awal saya trading malah saya nggak diajarin sama sekali Pak. Bener-bener kayak saya ngikutin dulu, saya pertama trading saya ikutin satu mentornya dia cuma kayak buy now, sell now. Wah, reasonnya apa saya nggak tahu sama sekali. Saya cuma bener-bener ikutin gitu doang. Ujung-ujungnya saya juga yang boncos Pak. Jadi nggak masalah lah, kita belajar itu bagus Pak. Knowledge is power Pak. Dengan kita banyak belajar, kita bisa kritis Pak dari semua hasil. Kita bisa kritis, kita bisa analisa sendiri. Jadi semua hasil yang dikeluarin sama media itu kita nggak telan mentah-mentah. Karena contoh dari kita belajar ekonomi kayak begini ya, kita bisa kritis dalam arti kayak misalnya saya tuh kritis banget tuh, apalagi kayak misalnya berita-berita tahun lalu kalau misalnya Indonesia bakal resesi, itu kan media kan ngegoreng banget tuh Indo bakal resesi. Tapi dengan semua pemahaman saya, dengan semua yang ilmu yang saya belajarin, saya percaya 100% bahwa Indonesia tuh nggak bakal resesi Pak.
Jadi join aja di grup Pak. Semoga di grup juga kita share-share analisa, kita juga share-share knowledge. Jadi dalam arti kita pengen juga tuh semua teman-teman itu bisa analisa sendiri, bisa trading sendiri. Untuk grup juga kita nggak charge, bayar berapapun juga kita nggak charge sama sekali. Karena kita emang tujuannya kita edukasi. Karena semua yang di otak tuh emang harus dikeluarin kan. Mungkin di grup tele dikasih recent sentiment kali ya, Min. Bisa. Sebenarnya kalau misal sentimen itu, sentimen dalam arti tiap entry itu kita nggak bisa kasih sentimen dalam arti kita share sentimen news itu kita nggak bisa Pak. Paling itu kita bisa share-nya kayak misalnya alasan kenapa kita buy itu secara fundamental. Kita bisa share recent entry kita itu secara teknikal. Dan misalnya AUD/JPY kemarin ada reasons-nya gitu. Oh, oke, paham. Ya, kemarin itu jujur kemarin untuk AUD/JPY kan saya sell tuh, Pak. Saya sell sebenarnya aku ngelihatnya itu dia ada rejection di moving average-nya, dia ada rejection. Terus untuk DH1-nya juga swing-nya jadi. Makanya jadi saya ambil sell bentar, pas abis itu saya TP. Untung saya udah TP, saya udah ambil sell-nya, tiba-tiba boom naik ke atas kan. Jadi lama-lama sebenarnya saya tuh evolusi Pak dari trader ya intraday, ujung-ujungnya saya tradingnya scalpingan. Tapi ya sebenarnya mau gimana pun hasilnya apa ya, yang penting tuh kan tujuannya satu Pak, kita make money. Kita mau intraday, kita mau scalping itu kan untuk tujuannya satu, kita make money. Selama kita make money, kita mau scalping, kita mau ngapa-ngapain, kayak kita mau tebak-tebakan, kalau dapat duit mah semua nggak ada yang salah. Gitu. Yaudah nih, saya lagi di kantor Mexico nih. Bentar, gimana saya flipnya? Saya di kantor Mexico nih, bentar. Halo bro. Bos. Oke bos. Nah, jadi kantor Mexico kita itu kita di gedung Panin ya. Karena Mexico kan masih punya Panin tuh. Jadi kita juga masih tempatnya di Panin nih, kayak gitu. Nah, ini untuk kantor brokernya nih. Di situ. Kantor broker kita di sini ada ruang meeting. Kamu lagi live ya? Gitu, dan ini tempat teman-teman semua di sini. Gitu. Apa? Gokil, hari ini gak masuk tau Coco. Gila lu. Gue kayak ngeliat tadi sepi banget sih. Iyalah, semua sepi hari ini tuh cuti bersama coy. Terus gue ngeliat tuh ngucapin hari Waisak, apa janjian hari ini Waisak. Terus gue liat kalender, oh enggak kok Waisak tanggal 5 ya? Kemarin. Belum, Waisak kapan coy. sih? Tanggal 4 tuh. Ini tanggal 4 belum juga. Ngucapin aja. Minggu kan dia. Iya, seminggu. Jalan lancar, Dok. Haus ya, Besti. Iya dong. Hari ini banyak sekali kerjaan gue ngurusin swap. Oh iya loh, lo harus swap kan? Benny banyak lagi. Iya. Harus ngurusin swap free yang harus dibalikin. Biaya inap yang harus dibalikin. Satria izin, Nando izin, Deris izin. Gue udah bisa live. Hai, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jadi ini yang bakal ngurusin swap semua. Swap kan dibalikin kan kalau trade di sini. Ya udah teman-teman, kita lanjut.